Ustadz Tengku Hanan Attaqi untuk memberikan kajiannya pada malam hari ini. Kepada Ustadz Hanan Attaqi kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, pada malam ini kita akan mengisi taklim rutin kita dengan tema yang lebih spesial sekaligus memperingati tahun baru Hijriah. Tahun 2000 berapa? 1438 Hijriah. Dan pada malam ini kita akan bicara tentang semangat berhijrah. Pertama, melihat dari makna hijrah yang sebenarnya sesuai dengan literatur sejarah. Yang kedua, memaknai hijrah dalam makna kekitaan. Dan rata-rata makna kekitaan itu adalah hijrah move on. Atau hijrah untuk berani menyatakan keseriusan niatnya kepada calon mertua. Ini untuk yang kesekian kalinya saya menyampaikan materi tentang itu. Saya harap masih makin terus berkurang para jomblo di sini. Saya tidak akan berhenti menyampaikan materi ini kalau masih ada satu orang jomblo di antara kita. Apalagi masih ada ribuan. Masih tersisa satu doang, kita akan terus memotivasi sampai setan menangis karena melihat para jomblo-jomblo ini sudah menghalalkan cintanya. Karena pesta bagi setan itu kemenangan kalau cinta kita itu belum halal. Tapi begitu cinta kita menjadi halal, setan itu akan menangis dan berputus asa. Kalau kita bicara tentang hijrah, saya pengen bahas sedikit tentang sejarahnya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala atau kaum muslimin mengambil peristiwa hijrah menjadi penanggalan dalam Islam? Kenapa enggak peristiwa-peristiwa yang lain? Misalnya Isra Mi'raj gitu. Sehingga bisa disebut tahun Isra Mi'raj 1, singkatlah jadi IM misalnya, IM 1, IM 2 dan sekarang IM 1438. Enggak ding, 340 kalau dihitung dengan Isra Mi'raj. Atau kenapa tidak peristiwa Nabi dapat wahyu? Teman-teman tahu namanya apa dalam istilah sejarah? Pertama banget Nabi dapat wahyu, istilahnya apa? Istilahnya tuh BI terus koma di atas TSAH, bi'sah. Bi'sah itu kalau kita terjemahin artinya pengutusan. Bukankah itu peristiwa yang sangat besar? Yang membedakan antara yang batil dengan yang hak, mengeluarkan dari zulumat ila nur, dari jahiliyah kepada Islam. Berarti bi'sah itu peristiwa besar.
kenapa tidak dinamakan dengan tahun Bi'sah 1, Bi'sah 2 dan sekarang berarti tahun Bi'sah ke coba berapa? 1438 tambah 13. 351 Bi'sah. Atau kenapa enggak diambil penanggalannya dengan wafatnya Rasul? Itu juga peristiwa besar. Kayak Masihi diambil dari after death gitu kan ya. Kenapa kita tidak menggunakan penanggalan dari tanggal wafatnya Rasulullah? Sehingga AD1, AD2 dan seterusnya berarti sekarang 1428 AD. Kenapa tidak diambil dari penanggalan-penanggalan ini? Kenapa yang diambil adalah hijrah? Dari sisi itu aja, hijrah sudah menduduki peringkat yang sangat penting dalam Islam, punya peranan yang sangat luar biasa dalam Islam. Sampai dijadikan sebagai nama penanggalan agar kita terus mengenang peristiwa hijrah ini. Kalau bulan bukan dari hijrah, karena bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal dan seterusnya sampai Zulhijjah itu sudah ada sebelum Islam. Itu memang bulan-bulan orang Arab. Cuma ada sedikit tambahan-tambahan penamaan dalam Islam. Tapi secara umum masih nama-nama culture, nama-nama yang diwarisi dari nenek moyang. Sedangkan tahunnya ketika Nabi lahir disebut dengan tahun gajah. Karena ada peristiwa Raja Yaman pengen ngancurin kota Mekah, menghancurkan Ka'bah terus gagal dan dikenal dengan nama tahun gajah. Gajah 1, gajah 2 dan seterusnya. Sama kayak orang kita dulu kalau ditanya lahir kapan? Oh pas pohon beringin itu roboh gitu kan ya. Orang dulu mah kan gak ngerti penanggalan. Jadi penanggalannya itu dilihat dari peristiwa besar. Pas pohon beringin itu tumbang. Tahun kapan lahirnya? Pas ada gerhana matahari, cenah. Gerhana matahari mah sering kan ya, entah berapa tahun sekali terjadi. Sehingga dia kalau mau ulang tahun tunggu gerhana. Begitu gerhana, happy birthday to you. Gitu. Karena itu hari lahir. Kenapa enggak kayak gitu? Kenapa enggak hari lahir Rasulullah atau tahun gajah? Kenapa hijrah? Ini menunjukkan betapa pentingnya peristiwa hijrah dalam sejarah Islam. Dari peristiwa hijrah inilah muncul banyak hal besar. Pertama, gara-gara peristiwa hijrah akhirnya muncul dua golongan dalam kalangan sahabat. Pertama namanya golongan muhajirin, kedua namanya golongan ansor. Itu gara-gara peristiwa hijrah. Sebelum terjadi peristiwa hijrah, tidak ada muhajirin, tidak ada ansor. Yang ada adalah orang Quraisy, orang Aus, orang Khazraj. Jadi masih nama suku. Begitu sudah ada peristiwa hijrah, nama suku ini berubah menjadi nama golongan yang identik dengan amalnya. Kalau yang berhijrah namanya muhajirin, kalau yang amalnya menolong orang yang berhijrah namanya ansor. Dan dua-duanya was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Kata Allah di surat At-Taubah disebut namanya muhajirin, ansor. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Allah sediakan untuk mereka surga. Karena ada peristiwa hijrah. Allah sediakan untuk muhajirin ataupun untuk ansor. Sekarang kalau kita maknai hijrah itu dalam makna kekinian. Makna hijrah secara kiasan adalah meninggalkan hal-hal yang dibenci oleh Allah, hal-hal yang tidak diridhoi Allah kepada kebaikan-kebaikan yang Allah ridhoi. Itu makna hijrah secara kiasan. Dan memang sekarang kita nggak mungkin lagi memaknai hijrah dengan makna sebenarnya. Soalnya hijrah itu sudah selesai sejak terjadinya Fathu Makkah. Kata Nabi tidak ada lagi hijrah sekarang. Yang ada jihad dan niat. Berarti hijrah dengan makna yang pertama sudah nggak ada. Jadi kita nggak perlu lagi berhijrah dari Bandung ke Mekah misalnya. Atau dari Garut hijrah ke Bandung. Itu mah bukan
hijrah. Kayak saya dari Aceh ke Mesir, Mesir ke Surabaya, Surabaya ke Bandung. Ini bukan muhajirin. Ini namanya eksodus. Nah, karena tidak bisa lagi memaknai dengan makna yang pertama, maka hijrah itu kemudian tetap berlaku dengan makna yang kedua, yaitu makna kiasan. Meninggalkan hal-hal yang tidak baik di masa lalu kepada yang lebih Allah ridhoi di masa yang akan datang. Dari amalan inilah akhirnya muncul dua golongan juga, golongan muhajirin dan golongan ansor. Kalau saya insya Allah jadi ansor aja deh. Gak paham ya? Golongan muhajirinnya apa nih? Golongan muhajirin yang pengen meninggalkan masa lalu, mungkin dengan pacaran, pengen nikah, itu muhajirin. Ansor yang memak comblangin. Siapa yang siap jadi ansor? Membantu orang yang sedang berhijrah. Ini makna kiasan. Dan pahala orang yang membantu orang yang mau berhijrah itu sama dengan pahala kaum ansor di masa Rasulullah SAW. Yang Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan radhiyallahu anhum. Yang Nabi mendoakan, ya Allah berkahilah kaum ansor. Tambahkanlah kebaikan kepada kaum ansor. Dan pertolongan yang diberikan kaum ansor kepada muhajirin seperti yang saya ceritakan pada dua pertemuan sebelumnya itu luar biasa. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mendahulukan kaum muhajirin daripada dirinya walaupun dia sebetulnya juga butuh. Ada satu cewek cantik, solehah, kerudungnya syar'i. Pintar lagi, lulusan ITB. Arsitek, ya. Atau planologi deh. Wah, ini cewek ini hatinya Mekah, otaknya Jerman gitu ya. Terus hijabnya syar'i. Cantik lagi tuh, tipe kita banget berdua, ada dua cowok nih. Silakan aja berdiskusi, siapa yang pengen jadi muhajirin, siapa yang pengen jadi ansar. Wah saya mah pengen jadi Umar aja, hijrahnya terus terang. Cewek, kamu mau gak dengan saya? Gitu. Itu Umar mah hijrahnya siapa? Wahai kaum Quraisy, ya ma'syara Quraisy, fa'alamu anni muhajir. Ketahuilah saya ini mau berhijrah. Siapa yang pengen istrinya menjadi janda, anaknya menjadi yatim, tunggu saya di balik bukit ini. Jadi hijrahnya terang-terangan. Langsung bilang, nikah yuk. Nah ini hijrah terang-terangan. Kalau hijrahnya yang diam-diam pakai bahasa sindiran. Sepertinya aku udah bosan hidup sendiri. Itu hijrah sindiran. Dan di Al-Quran tuh ada tuh ayat boleh menyindir untuk melamar seorang perempuan. Tapi masalahnya banyak yang gak ngerti kalau kita sindir mah ya. Mending terang-terangan aja deh. Taruh di status, kan terang tuh jelas. Terus fotonya kayak gini, kayak di poster benar-benar kelihatan yang dipeluk itu adalah teddy bear misalnya. Ini kan kelihatan statusnya juga udah jelas bahwa dia butuh sandaran. Nah, silakan kita milih status, mau jadi muhajirin atau jadi ansor. Kalau kayaknya menurut perhitungan kita kayaknya nih berat juga nih lawan saya. Dia mah udah kerja, naiknya juga udah roda 4, kemudian juga secara ini penampilan good looking, dan saya mah masih sering manggil Gojek. Udah gitu kerja juga belum jelas. Daripada saya mati konyol, mending saya jadi ansor aja. Daripada ketahuan kalah kan ya, saya jadi ansor. Kamu gimana? Udah ada calonnya? Udah sih. Yang mana? Yang itu. Padahal kita udah tahu. Oh ya udah, biar aku mak comblangin atau aku cari tahu gimana tentang dia. Kita cari tahu berita tentang dia terus kita kasih tahu. Tapi banyak yang disensor. Yang baik-baik disensor semuanya. Tinggal yang nggak terlalu baik. Kalau dia mah udah berkali-kali nyambung putus. Kamu mau yang kayak gitu? Wah, saya mundur aja deh. Ya udah nggak apa-apa. Lebih baik kamu menjaga kehormatan kamu. Nggak usah yang kayak gitu-gitu. Cari yang lebih soleha aja. Udah, akhirnya menang. Itu namanya muhajirin. Muhajirin terselubung. Jadi ketika kita membantu orang lain untuk menikah, itu amal soleh yang luar biasa loh.
Makanya jangan cuma ngandelin Ustadz untuk jadi manjomblang, karena repot juga sih. Saya kemarin ngumpulin CV itu banyak banget, terus kriterianya tuh susah nyarinya untuk di matching gitu susah. Misalnya cowok gitu, ini bukan saya, ada seorang Ustadz cerita ke saya. Seorang anak didiknya, laki-laki cowok, bikin kriteria di CV, Ustadz ini cewek yang menurut saya insya Allah saya siap kalau ada yang kayak gini. Pas dibaca oleh Ustadznya, wah ini kalau ada yang kayak gini saya juga mau kata Ustadz. Terlalu tinggi kriterianya. Makanya jangan ngandelin Ustadz doang, bareng-bareng aja kita nih. Apalagi kalau misalnya kita punya teman dekat banget, misalnya yang akhwat, yang cewek, dan dia kayaknya insya Allah bagi kita mah bukan masalah tipe nggak tipe, tapi emang kita bukan dia sih yang kita ini targetkan. Nah ya udah kita coba jembatani. Bukankah menjembatani orang untuk menikah sama dengan menjembatani orang untuk masuk surga? Menjembatani orang untuk menikah sama dengan menjembatani orang untuk terhindar dari perbuatan dosa. Dan itu ansor. Kalau perlu kita berkorban dikit lah. Wa yu'thirun, kita modalin. Saya pengen nikah, cuma modalnya kurang. Kamu kurang apa? Maharnya, wah butuh apa? Sebut aja gitu. Pas udah disebut kita, oh ya ntar kita cari di mana ada finance yang bisa kredit mahar gitu. Mahar dikredit. Itu yang dilakukan Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib. Kan Rasulullah ketika tahu Ali pengen nikah dan dia punya anak putri yang tercinta yaitu Fatimah. Rasulullah bilang, Ali pengen nikah? Ya udah dengan Fatimah aja. Ya Rasulullah saya mah gak punya apa-apa. Memangnya kamu butuh apa? Untuk mahar doang ya Rasulullah, yang lain mah gak terlalu penting. Yang penting mahar. Ya udah nih, ada baju besi, kamu pakai aja nih untuk mahar. Balik lagi untuk dipakai sama Ali. Kayak gitu membantu, itu namanya jadi ansor. Walaupun bukan ansor dalam makna yang sebenarnya, tapi dalam makna kiasan itu juga pahalanya sama dengan man sanna sunnatan hasanah atau man dalla ala khair. Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, dia dapat pahala kebaikan yang sama dengan orang yang mengerjakan kebaikan. Begitu dia akad nikah, pahalanya kan setengah agama tuh, kita udah dapat setengah agama. Jadi kita menjomblo lama-lama juga agamanya sebenarnya udah utuh. Soalnya udah bantuin orang nikah gitu. Kamu kok kenapa masih ngejomblo? Kan nikah mas setengah agama. Saya mah udah utuh agamanya. Kenapa? Karena bantuin teman nikah. Dapat pahala yang sama dengan teman kita. Secara pahala, tapi secara status tetap aja setengah. Pahalanya banyak insya Allah. Jadi Nabi aja ngebantuin calon menantunya. Nih kalau ada di antara di sini yang insya Allah anak gadisnya udah pada siap nikah, jadilah mertua seperti Rasulullah SAW. Kalau anak saya udah gadis, saya insya Allah mau jadi mertua seperti Rasulullah. Gak usah mahal-mahal lah, 2 miliar aja. 1 miliar buat anak saya, 1 miliar buat saya. Materai. Jadilah mertua seperti Rasulullah, memudahkan orang yang ingin hijrah. Karena pernikahan itu menutup hampir sebagian besar dari pintu-pintu dosa. Walaupun belum tentu juga orang yang gak nikah itu berbuat dosa, belum tentu juga. Bisa jadi orang gak nikah karena emang terlalu semangat mencari ilmu. Kayak imam siapa yang gak nikah, jomblo sejati. Nih para jomblo juga sebetulnya ada ulama-ulama jomblo yang keren-keren loh. Bisa juga ditiru kadang-kadang. Imam siapa yang jomblo sampai meninggal? Imam Nawawi, Imam Ibnu Taimiyah. Imam Nawawi sampai meninggal usia 40-an tahun itu belum nikah. Tapi jangan salah, Imam Nawawi itu bukan anti pernikahan. Kalau kita baca buku-buku beliau termasuk buku Riyadhus Shalihin, bahkan di dalam banyak bukunya beliau menyampaikan hadis-hadis keutamaan menikah. Tapi kenapa beliau tidak menikah? Karena beliau takut dengan menikah, maka waktu beliau untuk mencari ilmu jadi berkurang. Saking cintanya kepada ilmu. Kenapa masih sendiri aja? Saya masih pengen taklim aja. Gak punya waktu untuk jalan-jalan, dinner, apa misalnya ngedate. Saya mah mau taklim aja. Seminggu 7 kali. Judulnya mabuk taklim. Taklim aja. Gak apa-apa kalau alasannya taklim. Atau alasannya kenapa belum nikah? Saya pengen hafal Quran dulu. Saya pengen mempersembahkan mahar 30 juz. Wah itu keren tuh. Siap insya Allah? Wah gak ada yang angkat tangan. Maharnya 30 juz. Atau juz 30 juga gak apa-apa. Saya dulu ketika nikah maharnya Al-Quran. Tapi cuma 1 surat pendek. Surat At-Tahrim, 1 lembar. 2 halaman.
Dan itu intinya ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Surat itu pas banget, ada untuk laki-laki, ada untuk perempuan. Di halaman kedua banyak untuk perempuan, di halaman pertama banyak untuk laki-laki. Itu sebetulnya itu bukan mahar, sebetulnya itu lebih ke hadiah. Kalau mahar lebih baik sesuatu yang berharga secara materi. Kecuali kalau nggak ada ya nggak apa-apa Al-Quran. Sebagai hafalan. Jadi kenapa nggak nikah? Karena pengen hafal Al-Quran. Kenapa nggak nikah? Saya tidak akan menikah sampai saya menghafal 1000 hadis. Itu jadi azam coba. Pengen banget nikah tapi masih 999 hadis. Wes, tinggal 1 hadis lagi. Makanya kita coba jadikan juga pernikahan itu sebagai semangat. Caranya saya tidak akan nikah sampai titik. Bukan cuma sampai saya punya kerjaan, tapi sampai saya hafal 10 juz Al-Quran mungkin, sampai saya hafal 100 hadis mungkin, sampai saya bisa tahsin mungkin, sampai saya selesai membaca kitab fikih sunnah mungkin yang cuma 2 jilid. Jadikan pernikahan sebagai motivasi untuk melakukan banyak kebaikan. Sehingga Allah akan membantu kita. Wah, hambaku ini keren banget. Kalau dia pengen nikah, dia syaratnya mau hafal 20 juz. Ya udah, saya mudahkan. Begitu dia duduk hafal Quran, loh kok cepat banget hafalannya? Allah mudahin. Allah terlibat di dalam cita-cita kita. Tapi kalau cuma saya nggak akan nikah sebelum kerja, nah ini Allah nggak terlalu terlibat. Karena hanya masalah dunia. Bukankah Allah wallahu khairur raziqin, Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Jangan, ini baik untuk cewek atau cowok atau calon mertua, jangan jadikan pekerjaan itu sebagai alasan utama untuk tidak nikah. Boleh, tapi bukan yang utama. Karena saya sendiri membuktikan, ternyata ketika saya menikah itu saya nggak punya pekerjaan, bahkan nggak punya modal. Tadi saya cerita dengan salah seorang teman yang bareng ke sini. Saya ketika awal nikah mahar saya ngutang. Jadi yang saya omongin kayak tadi itu bukan cuma omongan, emang saya ngalamin sendiri. Saking nggak punya modal, ngutangnya ke siapa? Ke calon istri. Boleh pinjam dulu nggak? 5 juta aja. Buat apa? Ya buat kita. Nanti saya balikin kalau udah nikah gitu. Nah ini kemampuan bagaimana meyakinkan. Ini yang harus dilatih, kemampuan meyakinkan calon istri dan calon mertua. Kalau kita meyakinkan banget, insya Allah saya balikin nih. Saya siap berjihad untuk mengembalikan 5 juta itu. Yang penting kita nikah dulu. Dan Allah kasih rezeki lah. Pakai dalil-dalil. Allah maha memberi rezeki. Nabi menjanjikan akan sukses kalau udah nikah. Makin yakin kan dia? Nah, kalau ke mertua belum lulus berarti kurang dalil. Belajar lagi, taklim lagi. Terutama Rabu malam. Bab nikahnya banyak. Insya Allah keluar banyak alasan-alasan yang reason yang buat orang logis dan insya Allah jadi semangat. Oh gitu ya dek? Iya, bukan dek pak, nak. Oh ya nak. Wah udah ngakuin kan? Pertama manggilnya dek, jadi nak, oh berarti udah setengah jalan nih. Mau jadi calon mertua. Yakinkan, kemampuan meyakinkan itulah yang menentukan berhasil apa? Tidak, bukan punya modal apa enggak. Banyak orang yang punya modal banyak, tapi dia nggak bisa meyakinkan. Nggak berhasil tuh sampai sekarang. Wah modalnya sekian, dia punya aset, punya bisnisnya, dia seorang entrepreneur muda, tapi kok masih sendiri. Ternyata tidak ada cewek yang yakin sama dia. Soalnya orangnya nggak pedean mungkin. Kalau saya nggak punya modal juga pede. Kenapa nggak pede? Orang mau ibadah kan, Bismillah aja. Ya Allah, kalau emang dia calon saya, ya udah ikatkan dengan satu lagu Ari Lasso ya lumayan lah. Meyakinkan bahwa saya itu orangnya romantis, pakai lagu Ari Lasso 1, bahwa saya insya Allah niatnya karena Allah, pakai dalil-dalil Al-Quran dan hadis insya Allah, karena emang kita tulus ya. Ya gitu deh, alhamdulillah ya. Nah artinya apa? Balik lagi ke materi yang tadi, bahwa kalau kita udah siap untuk menikah, hijrahlah, Allah yang akan bantu. Kalau kita misalnya masih ada masalah, coba kita curhat dengan orang-orang terdekat kita. Dan mudah-mudahan dia mendengar nasihat malam ini sehingga dia mau jadi ansor. Dia lagi nabung-nabung, alhamdulillah sekarang dari tabungan itu udah dapat sekitar 5 juta untuk mahar. Dia juga pengen nikah, terus datang kita, aku pengen banget nikah, udah dapet nih orangnya dan dia udah setuju, cuman kurang modal. Oh gitu ya, yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mendahulukan kaum muhajirin walaupun dia sendiri juga butuh. Ini saya ada modal nih 5 juta, kamu pakai aja duluan. Terus gimana kamunya? Saya emang gak apa-apa, nanti Allah yang akan ganti.
ternyata kita dapat yang lebih baik daripada yang tadi. Itu pasti itu. Wa ma indallahi khair. Udah aja dahulukan teman kita. Orang kita juga belum jelas ru'yahnya, belum kelihatan hilal kan? Ya udah aja. Hilal belum kelihatan, tapi udah baru bulan baru bulan Rabiul Awal kita udah siap-siap Ramadan aja. Padahal masih jauh mungkin. Makanya udah aja kita dahulukan teman kita, jadilah ansor, nanti Allah yang akan menjadi ansor buat kita. Dan Allah sebaik-baik ansor. In tansurullaha yansurkum. Kalau kamu tolong Allah, Allah tolong kamu. Tolong Allah itu artinya tolong hamba-hamba Allah. Nanti Allah yang akan nolong kita. Allah nolong kita itu lebih spektakuler lagi, lebih dahsyat lagi, lebih amazing lagi. Kalau kita nolong teman kita itu pertolongan yang standar lah, logis gitu. Kalau Allah yang nolong kita, kadang-kadang nggak logis, amazing banget, miracle gitu. Kok bisa? Ternyata gara-gara saya nolongin. Makanya jadi ansor itu untungnya gede. Kalau punya kriteria yang terlalu tinggi, belajar jadi ansor dulu deh sebelum jadi muhajirin. Karena kalau punya kriteria tinggi banget, terus langsung jadi muhajirin, kita nggak bisa ngandelin Allah. Makanya kalau kriterianya saya harus kayak gini tuh, calon saya mah harus kayak gini, standarnya tinggi banget. Tingginya 2 meter misalnya. Kalau yang cowok teh. Terus penghasilannya, kata yang cewek, penghasilannya minimal sebulan 10 juta. Terus udah punya rumah, minimal kreditnya udah 3 tahun berjalan. Wah banyak kriterianya. Kalau pengen kriteria yang tinggi, jadilah ansor. Sehingga kalau kita jadi ansor terhadap hamba Allah, Allah yang akan jadi ansor terhadap kriteria-kriteria kita yang kayaknya kelihatan agak impossible. Tapi tidak ada yang impossible. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi peristiwa hijrah itulah melahirkan 2 golongan dalam sejarah Islam. Pertama golongan muhajirin, kedua golongan ansor. Tinggal kita mau pilih yang mana dalam status hijrah kita yang kekinian. Mau jadi muhajirin, mangga, mau jadi ansor, mangga. Kalau mau jadi muhajirin, saya pengen berhijrah, saya pengen belajar. Yang jadi ansornya mungkin dia udah hijrah duluan. Oh ini ada nih taklim yang bagus-bagus, ngajak temannya. Kita mengajak orang lain untuk berhijrah. Menolong orang lain berhijrah itu salah satunya adalah dengan memberikan dia link kepada tempat-tempat dia agar semakin nyaman dalam hijrahnya. Link taklim, link orang soleh, link teman-teman yang udah berubah, yang udah hijrah. Kita ngelink kepada mereka, kita memberi jalan untuk dia hijrah dan memudahkan hijrahnya, itu ansor. Makanya dulu saya di awal-awal bikin pemuda hijrah dulu, kita pernah ada satu program yang walaupun gak resmi, lebih ke semacam motivasi penyemangat, anjuran. Saya ngajak teman-teman yang udah hijrah seperti ini, ayo kita belajar jadi ansor sekarang. Sekarang alhamdulillah kita udah hijrah dan sedang berhijrah, tapi langsung jadi ansor juga nggak masalah. Gimana caranya? Targetkan minimal sebulan sekali itu kita dapat 1 orang untuk kita ajak berhijrah. Dan kata Nabi, jika ada seseorang yang Allah berhidayah lewat kamu, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. 1 orang aja. Allah kasih hidayah lewat kita, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan tahukah teman-teman, kenapa Abu Bakar As-Siddiq itu lebih baik daripada seluruh umat Islam? Bahkan yang nomor 1 di antara semua sahabat, lebih daripada Ali bin Abi Thalib, lebih daripada Umar dan Utsman. Padahal Abu Bakar itu bukan seorang hafiz. Ada Ibnu Abbas yang hafiz. Bukan seorang ahli fikih, ada Muaz bin Jabal yang ahli fikih. Bukan seorang mujahid, ada Khalid yang lebih canggih lagi dalam berjihad. Kenapa Abu Bakar paling tinggi derajatnya di mata Allah? Bahkan ada kisah malaikat Jibril pernah mau mengukur surganya Abu Bakar. Dan kecepatan malaikat Jibril itu kalau terbang kecepatan yang lebih cepat daripada cahaya. Dari sini ke matahari aja kalau pakai kecepatan cahaya hanya beberapa menit. Maka Jibril pengen ngukur luasnya surga Abu Bakar. Udah terbang 1 tahun baru berjalan kurang dari 1% luasnya surga Abu Bakar. Jibril jalan nih 1 tahun, baru di pinggir. Terus Jibril mengatakan, aduhai betapa luasnya surga Abu Bakar dan aku saja tidak sanggup mengelilinginya. Jibril aja gak sanggup mengelilingi surga Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa Abu Bakar lebih tinggi derajatnya? Karena rata-rata sahabat-sahabat yang senior itu masuk Islamnya itu lewat ajakan Abu Bakar As-Siddiq. Kalau teman-teman perhatikan 10 sahabat yang dijamin surga, itu kayaknya sekitar 7 dari mereka masuk Islam itu lewat Abu Bakar. Mulai dari Utsman, kemudian
Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah bin Jarrah, kemudian nanti Abdurrahman bin Auf, sampai kepada Tolha, Zubair, Sa'id. Mereka semuanya masuk Islamnya lewat Abu Bakar As-Siddiq, 7 apa 6 gitu. Dan ternyata orang yang masuk Islam lewat Abu Bakar itu bukan orang yang Islamnya biasa-biasa aja. Utsman tahu sendiri gimana sedekahnya Utsman. Sekali sedekah, pertama dia datang bawa 100 ekor unta. Terus dia perhatikan ternyata masih kurang. Untuk kaum muslimin mau berjihad, pasukannya ada sekitar 25 ribu, dia baru bawa 100 ekor unta. Masih kurang kendaraannya, pulang lagi bawa 200 ekor unta. Ternyata masih kurang, pulang lagi. Total dia ngasih 600 ekor unta. Ternyata masih kurang, dia ambil kuda. Dia kasih sekitar 300 ekor kuda. Masih kurang, dia kasih emas, 5 kilogram emas. Dan tahu berapa harga 1 ekor unta untuk berperang? 200 juta 1 ekor unta. Dia kasih 600 ekor unta. Kuda juga sekitar 100 juta. Dia kasih, apalagi kalau kuda perang itu mungkin yang dimiliki oleh salah seorang jenderal kita, harganya 2 miliar coba. Dia ngasih 300 ekor kuda untuk berperang. Kuda-kuda yang luar biasa, yang gagah. Dan plus 5 kilogram emas. Kalau 1 kilogram emas itu sebutlah bulatnya 500 juta, berarti 2,5 miliar. Berapa puluh miliar Utsman sekali bersedekah. Dan Abu Bakar As-Siddiq mendapatkan pahala yang sama dengan Utsman. Karena Utsman masuk Islamnya lewat Abu Bakar As-Siddiq. Itulah kenapa Abu Bakar itu gak bisa dikalahkan dalam kebaikan. Makin orang soleh, makin Abu Bakar nambah. Misalnya Utsman, saya pengen nyaingin Abu Bakar nih, pengen ngalahin Abu Bakar dalam pahala. Gak mungkin, karena ketika Utsman dapat 100, Abu Bakar dapat 100. Nanti Abdurrahman dapat 100, Abu Bakar dapat 100. Jadi Abdurrahman dan Utsman ini ngejar-ngejar Abu Bakar, nggak akan pernah kekejar. Itulah fadilah man dalla ala khair, man sanna sunnatan hasanah. Bayangin ada orang yang masuk ke masjid, yang berhijrah gara-gara kita. Setelah berhijrah, dia mungkin lebih rajin baca Quran dari kita. Kita baca Quran sehari setengah juz, 1 juz, dia sehari 5 juz. Berarti kita selain 1 juz yang kita baca, dapat pahala dari 5 juz yang dibaca oleh dia. Belum lagi nanti kalau dia rajin tahajud. Belum lagi kalau dia sholat berjamaah di masjid gara-gara hijrah lewat kita. Bukankah sholat berjamaah di masjid itu setiap langkah kaki itu menggugurkan dosa, mengangkat derajat? Setiap tetes air wudhu itu menggugurkan dosa. Ketika dia masuk ke masjid, malaikat mendoakannya, kita dapat semua yang dia dapatkan. Makanya jadi ansor dalam hijrah itu keren banget pahalanya. Untuk diri sendiri, jadilah muhajirin. Untuk teman kita, jadilah ansor. Karena kalau dulu hanya bisa milih salah satunya, mau jadi muhajirin atau jadi ansor. Dan itu bukan pilihan sebetulnya. Kalau dia orang Mekah pasti jadi muhajirin. Kalau dia orang Madinah pasti dia jadi ansor. Kalau sekarang kita bisa milih dan bisa mengambil dua-duanya karena makna hijrah sudah bergeser. Dan ini rahmat dari Allah untuk kita. Sehingga di waktu yang sama kita bisa menjadi muhajirin plus sekaligus menjadi ansor. Dan inilah yang memotivasi saya dan menyemangati saya ketika teman-teman hadir dalam taklim. Saya berharap dapat sedikit ilmu walaupun saya bukan ulama besar, hanya punya sedikit ilmu yang saya pernah belajar di Al-Azhar, saya sharing ke teman-teman. Lalu teman-teman amalkan, saya dapat pahala dari semua amalan teman-teman. Kalau ikhlas. Gitu juga teman-teman pemuda hijrah yang jadi panitia, baik MC mungkin yang bergerak di belakang layar, yang bikin poster, semuanya mendapatkan pahala yang sama dan tidak dibagi rata. Maksudnya kalau ada 100 pahala untuk 10 orang dibagi 10-10 enggak, masing-masing dapat 100. Itu Rahman. Allah Maha Rahman. Makanya teman-teman kalau mau ngejar ketertinggalan kita selama ini, karena mungkin kedaluan orang lain untuk berbuat amal soleh, kejarlah dengan cara mengajak kepada kebaikan. Targetkan sebulan 1 orang hijrah lewat kita. Dan siapa tahu dia bisa lebih soleh daripada kita. Kalau sampai suatu saat ternyata dia meninggalnya bahkan syahid, kita mendapatkan pahala syahid karena dia hijrah lewat kita. Insya Allah nanti kita lanjutkan setelah sholat isya. Teman-teman yang dirahmati Allah, yuk kita baca ayat tentang perintah berhijrah dan ancaman kepada orang-orang yang tidak mau berhijrah. Kita akan tilawah surat An-Nisa ayat 97. Silakan teman-teman buka mushaf atau aplikasi di handphonenya. Surat An-Nisa ayat 97 sampai 100 sampai ayat 100. Ayat 97 sampai ayat 100.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Mangga. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما وكان الله غفورا رحيما. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan menzolimi diri mereka sendiri. Malaikat bertanya kepada mereka, dalam keadaan apakah kalian mati?
Lalu mereka menjawab, kami dulu di dunia dalam keadaan lemah. Lalu malaikat berkata, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kalian bisa hijrah kepadanya? Maka mereka itu tempat tinggalnya adalah neraka jahanam, dan jahanam seburuk-buruk tempat kembali. Kecuali orang-orang yang benar-benar lemah di antara laki-laki dan perempuan, dan anak-anak kecil yang tidak mampu mencari kehidupan atau jalan, dan tidak memiliki kemampuan dan tidak menemukan jalan. Maka mereka itu mudah-mudahan Allah akan memaafkan mereka, dan Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Dan barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya dia akan dapati di muka bumi itu kelapangan. Niscaya dia akan mendapati di muka bumi itu jalan keluar dan kelapangan. Dan barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk berhijrah kepada Allah dan Rasul, kemudian kematian menemuinya, maka telah tetap baginya pahalanya di sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sadaqallahul Azim. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita perhatikan di dalam paragraf ini bagaimana keadaan orang-orang yang tidak mau berhijrah nanti di akhirat. Dan lagi-lagi kita tetap memaknai hijrah dengan makna yang kekinian atau makna kiasan. Orang-orang yang tidak mau mengubah kehidupannya kepada apa yang Allah perintahkan. Hijrah dari masalah pekerjaan, dari pekerjaan-pekerjaan yang syubhat atau haram kepada pekerjaan yang halal dan diridhoi Allah dengan rezeki yang berkah. Hijrah status dari mungkin punya hubungan yang tidak diridhoi oleh Allah. Setiap hari dia merasakan perasaan yang sebetulnya belum boleh dia rasakan. Setiap hari dia memikirkan seseorang yang belum boleh dia pikirkan. Setiap hari dia datang dan berkomunikasi dengan seseorang yang belum boleh terlalu dekat dengannya. Hijrah kepada keadaan yang lebih baik. Keadaan ketika semakin dia pikirkan semakin berpahala. Semakin dalam perasaannya semakin berpahala. Semakin dekat semakin diberkahi Allah. Memandangnya aja berpahala coba. Itu enggak ada dalam pacaran. Memandang orang yang kita cintai berpahala. Kalau pacaran memandang dosa. Disuruh menundukkan pandangan. Ngobrolnya sambil ngelihat ke bawah. Udah sholat tahajud belum? Ngelihat ke bawah. Atau kalau kita lagi jalan bareng gak saling bertatap-tatapan. Jadi kalau misalnya satu mobil, satu di depan ngedrive, satu lagi di belakang. Itu paling syar'i itu. Kalau gak siap kayak gitu, gak usah deh. Kalau perlu kalau mobilnya 3 row gitu kayak Livina atau Mobilio, dia yang paling belakang. Sekalian jagain barang-barang gitu. Gimana barangnya? Ini paling belakang. Supaya menjaga jarak, jangan terjadi fitnah. Dan banyak-banyak berzikir, astagfirullah, astagfirullah, ya Allah lindungilah kami. Karena setan itu, itu lagi menggebu-gebu tuh semangat setan untuk menggoda kita. Sedikit aja ada pencetus langsung kita bisa batal. Beda dengan kalau sudah berhijrah dengan cara menikah. Memandangnya pahala. Mandang, alhamdulillah dapat 1 pahala. Pandang lagi 2 pahala. Pandang-pandangan 4 pahala. Kamu kenapa ngelihat-lihat saya terus? Saya pengen beribadah. Beribadah apaan? Dengan memandang kamu. Dan tahukah pahalanya sebesar apa? Sama dengan sholat 2 rakaat loh. Jadi kalau lagi malas, kayaknya saya mah lagi malas sholat sunnah mutlak, mau mandang istri aja. Itu bisa, kalau pacaran gak akan dapat yang kayak gitu-gituan. Coba mandangin fotonya aja berpahala, apalagi orangnya. Kalau pacaran, mandangin fotonya aja gak boleh, apalagi orangnya. Kita liatin, kita ngobrol. Bukankah dalam hadis itu ketika saling memandang berpahala, kemudian ketika saling berkasih sayang berpahala, kemudian ketika mereka maaf masuk ke dalam kamarnya berpahala, dan malam itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam yang penuh berkah. Gak perlu ngumpet-ngumpet, curi-curi dan segala macam, gak perlu tipu-tipu. Karena udah halal. Kayak cerita saya kemarin, pulang sholat Jumat, 2 rakaat, 4 rakaat, 5 rakaat, 6 rakaat, 7 rakaat, 8 rakaat, 9 rakaat, 10 rakaat, 12 rakaat, 13 rakaat, 14 rakaat, 15 rakaat, 16 rakaat, 17 rakaat, 18 rakaat, 19 rakaat, 20 rakaat, 21 rakaat, 22 rakaat, 23 rakaat, 24 rakaat, 25 rakaat, 26 rakaat, 27 rakaat, 28 rakaat, 29 rakaat, 30 rakaat, 31 rakaat, 32 rakaat, 33 rakaat, 34 rakaat, 35 rakaat, 36 rakaat, 37 rakaat, 38 rakaat, 39 rakaat, 40 rakaat, 41 rakaat, 42 rakaat, 43 rakaat, 44 rakaat, 45 rakaat, 46 rakaat, 47 rakaat, 48 rakaat, 49 rakaat, 50 rakaat, 51 rakaat, 52 rakaat, 53 rakaat, 54 rakaat, 55 rakaat, 56
Ngapain pulang sholat Jumat buru-buru? Karena pengen cium kening kamu. Wah. Kalau belum halal, pulang sholat Jumat bingung, nih mau kemana nih? Pulang ke rumah cuma nggak ada siapa-siapa gitu ya. Pulang ke rumah orang, wah bisa bahaya. Jadi kan bingung pulang sholat Jumat, aduh saya habis Jumatan tuh bingungnya mau kemana. Akhirnya nelfon teman, kita nongkrong yuk, gitu lagi kan. Kalau yang udah halal, dia mah nggak pernah galau mau nongkrong di mana, udah jelas tempat nongkrongannya. Di dalam surga di rumahnya, yang dinanti oleh bidadari. Tinggal pulang, assalamualaikum, waalaikumsalam, udah ditunggu dari tadi juga. Lagi khutbah dia udah nunggu di belakang pintu gitu. Lagi khutbah Jumat udah nunggu. Begitu buka pintu, assalamualaikum, waalaikumsalam, langsung kecup keningnya. Ya Allah, rahmatilah hubungan kami, jagalah hati kami, dan jadikanlah dia pasanganku di dunia dan di surga. Luar biasa itu udah. Ada yang lebih dahsyat lagi tuh, bangun tahajud. Bangun tahajud, begitu kita malam udah melek langsung bangun wudhu, setelah wudhu memercikan air ke wajahnya. Jangan 1 ember, dipercikin. Memercikan air itu bukan bahasa, bukan cara yang kasar ya. Memercikan air itu romantis loh. Jadi mercikin air itu kalau Nabi itu diusap di matanya Aisyah. Jadi kayak facial gitu deh. Diusap di matanya Aisyah, bangun dong, diusapin. Terus dipercik-percik, kan manja tuh gitu. Apaan sih malam-malam dingin tahu. Nah kalau gitu besok malam air hangat dipercikin. Pokoknya yang lembut aja, air hangat. Waduh, makin nyenyak tidurnya air hangat nih, gak dipijitin. Atau kalau perlu, kalau yang lebih keren lagi percikan airnya tuh pakai itu tuh, pakai nano spray. Segar gini, kirain lagi di zam-zam segar gitu ya, pakai nano spray. Kenapa kamu pakai nano spray saya? Kan ikut sunnah Nabi memercikan air, tapi pakai teknologi nano spray. Ini lebih dahsyat lagi, udah gitu dipijit-pijitin jempolnya pelan-pelan supaya dia bangunnya nyaman. Begitu bangun azan subuh gak jadi sholat. Kelamaan soalnya ngebanguninnya. Disitulah indahnya, bayangin. Makanya Allah mempertanyakan, kok kalian udah tahu indahnya nikah, enggak nikah-nikah juga sih? Padahal udah tahu, udah dipanas-panasin lewat Instagram, lewat taklim, enggak nikah juga. Sampai akhirnya malaikat nanya, Fima kuntum, kenapa kalian dalam keadaan seperti ini tidak menikah? Katanya mustad'afin ya Allah, enggak siap ya Allah, lemah, enggak punya pekerjaan. Bukankah ardullahi wasi'ah? Bukankah bumi Allah itu luas? Dan Allah berjanji di ayat yang ke-100-nya tadi, siapa yang berhijrah, Allah akan memberikan jaminan muraghaman katsiran wasa. Banyak jalan keluar dan kelapangan, itu janji Allah untuk orang yang berhijrah. Enggak usah khawatir. Dan saya yakin yang di atas tuh semuanya udah pada siap. Tinggal datangnya kapan gitu. Mereka mah udah siap dari dulu juga. Ya teh. Dari dulu juga, kapan Ustadz kalau nggak ada yang datang? Kan nggak mungkin mereka datang duluan, tembak aku dong, kan nggak mungkin, itu mah nggak keren banget. Makanya kita yang harus cowok berani datang. Terus kamu datang pakai apa? Saya bawa Allah. Wah ini ngeri nih. Modal kamu apa? Allah modal saya. Jaminannya apa? Allah sebaik-baik penjamin. Saksinya Allah yang akan menyaksikan. Pokoknya saya ngandelin Allah aja. Bismillah, ayo kita berjihad. Allahu Akbar gitu. Akhirnya calon mertua juga ikut takbir. Wah kenapa saya jadi ikut-ikutan nih? Udah deh. Masih ingat, ini buat calon mertua ya. Belajarlah dari Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib itu satu dari 7 ulama Madinah di masa tabi'in. Beliau tuh senang banget dengan orang yang ahli masjid, terutama anak muda yang rajin ke masjid, ikut talim itu senang banget. Bahkan dihafal wajah-wajahnya. Sehingga ketika ada satu muridnya yang paling dekat dengan beliau nggak hadir dalam majelis ilmu, akhirnya Sa'id bin Musayyib sekali-kalinya datang ke rumah seorang murid dan mendahulukan itu daripada sholat berjamaah. Kan kita tahu Sa'id bin Musayyib ini 50 tahun gak pernah ninggalin sholat
berjamaah. Selama 50 tahun itu dapat takbiratul ihram bersama imam. 40 tahunnya sholat nggak pernah ngelihat punggung orang, artinya di shaf pertama. 30 tahunnya mendengar azan di dalam masjid. Nggak pernah azan dia masih di luar, nggak pernah tuh. 30 tahun azan di dalam masjid. Sekali-kalinya dia meninggalkan semua itu gara-gara datang ke rumah muridnya yang tidak hadir dalam majelis ilmu. Datang ke rumah muridnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata muridnya di dalam rumah. Siapa? Orang Arab suka gitu. Man? Said mengatakan Said. Di masjid lagi azan. Ini bertamu. Said, kata Syekh ini. Kemudian muridnya bilang, saya tuh lagi ingat-ingat ada berapa banyak Said di kota Madinah. Karena saya nggak kepikiran kalau itu Said Ibnu Musayyib. Saya ingat semuanya, Said bin ini, Said bin ini, Said bin ini, ada 10 Said. Semuanya saya ingat kecuali Said bin Musayyib. Kenapa? Nggak pernah menduga kalau itu Said Ibnu Musayyib. Soalnya Said Ibnu Musayyib itu nggak mungkin pergi ke rumah seseorang ketika azan. Nggak mungkin. Pasti dia akan mendahulukan salat jamaah. Baru beres itu ngurus yang lain. Tapi pas dibuka ternyata Said Ibnu Musayyib. Kaget, pasti ini ada berita besar banget nih. Lalu Said Ibnu Musayyib bilang, wahai anak muda, kenapa kamu tidak hadir dalam majelis ilmu? Saya kurang sehat ya Syekh. Kamu tidak punya pendamping? Tidak punya. Salamin saya. Ya, apa ya Syekh? Kamu akan menikah dengan putri saya. Langsung tuh. Wah, ini mertua keren banget kalau kayak gini. Tunggu di sini, kata Syekh Said. Langsung pergi ke masjid, sholat dulu, selesai sholat, langsung balik bawa putrinya dan bawa 2 saksi. Ditodong coba, nikah todongan. Ini benar-benar bukan on progress ya, udah langsung nih. Bawa saksi, bawa putrinya. Gak tahu gimana cara ngebujuk putrinya juga ya. Orang dulu mah soleha, jadi gak perlu lihat dulu. Boleh lihat Instagramnya dulu, gak perlu gitu. Udah langsung aja. Datang, nama muridnya siapa gitu, ya Muhammad misalnya. Udah dibukain pintu, masuk semuanya ke rumah, salamin. Saya nikahkan putri saya dengan kamu, dengan mahar, hafalan Al-Quran yang kamu hafal dan seterusnya. Saya terima deh. Saya terima. Mungkin awal-awalnya dia masih kagok-kagok gitu. Saksi-saksi bilang sah nggak? Tidak sah. Kenapa? Soalnya nggak bersambung kan gitu ya, suka gitu ya. Makanya pas nikah saya mah juga karena takut nggak sah. Udah modalnya kurang, nggak sah pula kan. Ya udah saya pakai teks aja deh. Ustadz menikahnya pakai teks loh. Jadi pas saya terima nikahnya, ntar nih di scroll dulu. Jadi Said Musayyib langsung mengakadkan putrinya, kemudian diterima hari itu juga dia nikahkan putrinya dengan muridnya. Gampang urusannya. Gak bertele-tele ya, bikin kartu undangan dulu, ikhtilaf dulu warna kartu undangan. Yang cewek pengennya girly warna pink, yang cowok pengen street warnanya hitam abu-abu. Terus yang mertua pengen misalnya di gedung ini, yang kita pengennya di gedung itu. Lama sekali prosesnya. Untuk berhijrah saja lah lama. Allah mengatakan muraghaman katsira, banyak kemudahan. Wasa'ah, banyak kelapangan. Allah itu melapangkan kita untuk berhijrah. Tinggal hijrah aja. Ganti aja status. Saya sering bilang nikah itu sebetulnya bukan masalah sama sekali. Bukan masalah sama sekali. Jadi orang gak perlu mempertimbangkan untuk nikah. Hanya perlu memilih. Mempertimbangkan mah gak perlu. Memilih aja. Ini nikah gak ya? Nikah ya gak usah nikah. Cuma tinggal pilih. Memilih dengan istikharah, minta istiftah kepada Allah, ya Allah ikatkan hati saya kepada orang yang tepat. Segampang itu sebetulnya. Datang aja. Orang kita niatnya pengen ibadah kan? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada apa ya dek? Saya pengen ibadah pak. Hah? Ibadah gimana dek? Boleh saya duduk dulu pak, kita bicara baik-baik secara kekeluargaan. Daripada kalau berdiri kan orang gampang emosi ya. Duduk aja pak. Pak mangga minum dulu pak gitu. Rumah siapa gitu ya. Ini kepedean banget nih calon menantu nih. Udah tinggal nikah doang. Nikah mah cuma akad kayak gitu udah selesai. Kalau perlu nikah duluan baru resepsinya ntar dipikirin bareng-bareng. Saya dulu ketika di Kairo nikahnya resepsinya sekitar 6 bulan setelah kita nikah. Yang penting nikah aja dulu. Kita jalan-jalan kayak 99 cahaya di langit Eropa gitu deh. Kan nikahnya di luar negeri tuh. Nikahnya pun saya di Mekah, istri saya di Kairo. Jadi nikahnya enggak barengan. Istri saya di Kairo nunggu-nunggu gitu. Siangnya dia tanya, nanti malam jadi, sabar ya gitu. Lalu telepon ya. Saya udah di Saudi waktu itu lagi haji. Selesai mertua saya haji, saya wah baik-baikan tuh sama mertua. Begitu dia datang dari Indonesia turun pesawat langsung saya tunggu di bandara. Begitu dia naik langsung saya
tunjukin jadi gaet dadakan. Langsung jadi gaet, saya tunjukin sehingga mertua saya ngeliat, wah ini bener nih calon menantu yang ideal nih. Nggak tahu dia kalau saya minjem duit anaknya 5 juta. Udah gitu, pas udah selesai kan nggak boleh menikahkan ketika sedang berhaji ya. Selesai haji semuanya, udah Arafah, udah Tauhid Ifadah udah beres. Langsung saya minta manggilnya Abah. Abah, kapan atuh acaranya gitu. Oh iya ya sebentar saya mau ngambil umroh dulu. Aduh umroh lagi dia lama ini. Nunda lagi 1 hari. Hari yang kedua, Mbah udah bisa sekarang. Oh iya ya ayo kita ke Masjidil Haram. Selesai tawaf sunnah langsung naik ke satu pojok masjid. Saya nikahkan, saya terima nikahnya. Langsung telepon panggilannya, hai sayang udah berubah. Kalau belum nikah, ukhti. Nah gitu tuh panggilnya. Kalau orang Mesir mah ya. Kalau di sini mah sis gitu ya. Ukhti mah sis. Pertama sis, habis itu jadi bebek. Ini karena udah berubah status. Langsung dia hore-hore gitu di Mesir. Dia pas dapat telepon, alhamdulillah kita udah sah. Wah itu luar biasa. Dia langsung sujud syukur, selesai sah. Sama teman-temannya cuma makan beberapa butir kurma. Ala mahasiswa gitu. Saya udah selesai aja gitu, udah beres. Kayak maaf, sesederhana itu kayak disunat doang tuh. Cepet banget, udah selesai. Pulang ke Kairo, sebulan kemudian baru pulang ke Kairo, kita langsung malam pertama ketemu tuh masih belum bisa satu rumah. Karena kita masih berstatus mahasiswa dan punya asrama masing-masing. Jadi kita ketemunya di ruang untuk tamunya asrama. Saya jadi tamu gitu datang, wah ini istri saya lagi datang mendekati saya gitu. Pas udah dekat, kita makan di mana sekarang? Ya udah kita ke yang dekat aja, tempat pertama kita ketemu di kebab Turki. Kan dulu gara-gara di kebab Turki itu kan saya salah ngambil plastik teh. Salah ngambil kantong jadinya ternyata kantong punya calon istri saya. Tapi bukan salah beneran, salah disengaja. Kita makan di situ aja kebab Turki sama ada namanya kibdah itu roti di dalamnya itu kasih hati. Nah, karena kita main hati jadi makannya makan hati. Nah makan di situ udah gitu pulang masing-masing ke asrama. Bayangin udah nikah pulang ke asrama. Itu hal yang paling menyakitkan. Udah nikah masih suruh pulang sendiri-sendiri. Ya. Itu paling menyakitkan dalam hidup saya tuh. Bersabar seminggu kita ngurus untuk surat-surat resmi biar boleh keluar dari asrama seminggu. Bayangin bersabar seminggu. Ya gimana lagi ya tahajud aja tiap malam. Karena ini udah lebih berat daripada jomblo. Jomblo udah jelas, udah puguh gitu ya. Kalau ini nggak jelas gini nih statusnya nih. Kita udah halal loh, iya sih. Terus gimana dong? Ya gitu deh. Akhirnya nggak. Setelah seminggu akhirnya kita nyari kontrakan, nemu kontrakan yang alhamdulillah Allah mudahin banget. Kontrakan yang biasanya harganya sekitar 1.000 pound itu 3 juta, kita dapat 400 pound, 1 jutaan lah. Untuk 1 tahun. Itu murah banget dan ada 3 kamar. Sementara kita cuma berdua. Udah aja pas masuk kontrakan kita dimudahin banget sama Allah, udah jalan-jalan keliling-keliling Kairo, ke Hurghada, ke Alexandria, ke Benteng Salahuddin, ke benteng ceritanya. Terus ke piramid. Wah, keliling-keliling aja sampai ada adegan kejar-kejaran tram gitu kayak MRT kalau di Singapura. Jadi karena memang kita baru awal nikah belum terlalu kenal karakternya. Saya orang Aceh lagi waktu itu masih Aceh banget lah ya, masih ngomongnya mah belak-belakan jelep gitu. Dia orang Jawa yang ada tata keramanya. Pas saya ngomong menurut saya nggak kasar, menurut dia kasar. Kok ngomongnya gitu sih? Apaan emang ada apa gitu? Saya nggak ngerasa kalau saya salah. Emang masalahnya apa? Dosa saya apa? Kayak gitu-gitu. Sosok sinetron gitu deh. Dosa saya apa? Kamu nggak tahu dosa kamu? Udah kamu gitu panjang akhirnya. Udah aja. Padahal waktu itu mau ke kebun binatang. Akhirnya dia naik kereta. Kebetulan keretanya itu bukan MRT yang cepat kayak di Singapura. Dia kereta dalam kota yang lambat banget gitu. Jadi kita jalan juga sama dengan dia. Cuman kan malah saking lambatnya tuh. Mungkin kalau di film-film di Jerman juga ada kereta kayak gitu yang di tengah kota lambat. Nah naik itu udah di gerbong paling depan. Saya kan di belakang. Tadi masih ngambek-ngambek gitu, akhirnya aduh ketinggalan sendiri, kejar juga, kejar tapi gerbong belakang, jadi kita di jendela gini-ginian, liatin. Dia turun nggak ya, kalau dia turun saya turun, kalau dia nggak turun saya tungguin, begitu dia turun saya langsung turun. Akhirnya kita pergi ke kayak di sini mah Jonas foto,
foto pernikahan. Itu baru foto pernikahan, dalam keadaan lagi kayak gitu. Jadi foto kita tuh lucu banget. Foto nikah tuh, orang lagi bahagia tapi wajahnya bete gara-gara tadi ada yang keliru. Terus kita jalan lagi, lihat Sungai Nil, kemudian makan jagung bakar di pesisir Sungai Nil. Wah, 99 cahaya langit Eropa. Saya nonton itu, saya mah udah ngalamin. Sesederhana itu. Tapi alhamdulillah Allah kasih rezeki karena saya di Saudi juga selain haji juga jadi pekerja. Karena semangat nikah teh kerjanya apa? Jadi kuli travel. Ngangkut koper jamaah haji, saya angkutin. Dulu saya nggak gini, lumayan dulu tuh mah. Karena sering ngangkut koper, ngangkut koper yang beratnya itu paling sedikit 25 kilo kan. Ngangkut ke lantai 5, nggak boleh pakai lift karena lift buat jamaah. Jadi kita pakai tangga naik, ngangkutin, turun lagi. Kalau lagi ada jamaah yang membludak, kita ngambil tempat tidur yang dari besi itu. Dan itu dibawa sendiri, bayangin tempat tidur besi itu bawa sendiri, pelan-pelan naik tangga, jam 2 malam, datangnya jemaah haji, ayo bangun, ngangkat tempat tidur, ngangkat. Demi mengubah status hijrah. Ternyata Allah mudahkan, akhirnya uang 5 juta tadi menjadi 10 kali lipat. Hiduplah kita di Mesir beberapa tahun tanpa bekerja, main-main aja kerjaannya. Lihat bukti kebesaran Allah kalau kita mau hijrah, masih mikir. Coba perhatikan ayat, coba teman-teman sekarang lihat surat Al-Baqarah. Tentang bagaimana semangat hijrah seorang sahabat di surat Al-Baqarah ayat 207. Surat Al-Baqarah ayat 207. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah 207. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Wallahu ra'ufum bil ibad. Dan di antara manusia ada orang yang menjual dirinya karena mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun lagi kepada hamba-hambanya. Menjual dirinya, maksudnya mengorbankan semua yang dia miliki demi untuk berhijrah di jalan Allah. Siapa orang yang dibahas di dalam ayat ini? Sahabat yang bernama Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Ini sahabat berasal dari Italia. Wah, ada juga sahabat dari Italia? Ya, Roma. Dia dari Italia. Cuma memang ada ikhtilaf, ada yang bilang dia dari Italia tapi bukan orang Italia, orang Arab, keturunan Eropa gitu. Jadi kayak bule-bule campuran gitu deh. Ini Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Dia datang ke Mekah untuk berdagang, jadi orang kaya raya di Mekah. Begitu dia mau hijrah, dihadang di tengah jalan oleh Abu Jahal dan orang-orang kafir Quraisy dan mengatakan, "Ya Suhaib, kalau kamu mau berhijrah, silakan hijrah, tetapi jangan pernah membawa harta-harta yang ada di kota Mekah. Karena dulu kamu datang ke sini dalam keadaan tidak punya apa-apa, kalau kamu mau pergi, kamu pergi dan tidak boleh bawa apa-apa. Kecuali kalau kamu mau tetap di Mekah dan bersama kami, maka harta itu tetap milikmu. Silahkan kamu pilih." Akhirnya dia mengatakan, "Saya memilih Allah dan Rasul. Silahkan kalian ambil semua sampah-sampah dunia itu, saya tidak masalah, saya memilih Allah dan Rasul." Hijrahlah Suhaib bin Sinan Ar-Rumi jalan kaki sendiri selain Ali bin Abi Thalib yang jalan kaki. Begitu Suhaib sampai di Madinah, Nabi mengatakan, "Selamat, beruntungnya Suhaib, beruntungnya Suhaib." Kenapa dia beruntung? Karena dia telah berhijrah dan memilih Allah, dan Allah menggantikan untuk Suhaib yang lebih besar dan lebih banyak daripada yang dia pernah tinggalkan. Jadi cerita Suhaib salah satu bukti bahwa Allah itu nggak mungkin ngecewain orang-orang yang berhijrah. Sehingga kalau kita berhijrah dari suatu pekerjaan yang mungkin syubhat,
Dan itu beresiko karena kita belum tentu punya pekerjaan yang lebih baik dari itu. Maka kita adalah Suhaib Ar-Rumi untuk zaman kita sekarang. Tidak usah khawatir, tinggalkan sesuatu yang haram karena Allah lalu berhijrah kepada mencari yang halal walaupun belum jelas. Tetapi tidak ada yang tidak mungkin karena semua pembendaharaan dunia ini ada di tangan Allah. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Biyadihil mulk. Dan Allah itu wasi'un, maha luas, ghaniyun, maha kaya. Dan raufun, rahimun, maha penyayang kepada hambanya. Sehingga kalau kita pergi dengan jaminan Allah, kita nggak akan kecewa. Tapi kalau kita tetap di dalam pekerjaan yang haram dan meninggalkan jaminan Allah, justru kita siap-siap. Kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun. Kelak kamu akan tahu. Allah mengancam itu. Makanya nggak usah ragu-ragu untuk hijrah. Hijrah pekerjaan, hijrah status, hijrah amal soleh. Dari yang tadinya punya kebiasaan-kebiasaan buruk, sekarang hijrah kepada kebiasaan baik. Nggak usah khawatir. Jangan, kalau saya nggak gitu lagi, saya ntar gimana? Misalnya hijrah dari merokok gitu. Saya kalau nggak ngerokok ntar nggak bisa mikir gimana. Maka nggak usah khawatir, Allah yang akan membimbing pikiran kita. Dulu kalau kita ngerokok mungkin pikirannya nggak jelas kemana-mana. Sekarang dengan kita tidak merokok, Allah bimbing pikiran kita kepada hal yang lebih baik. Nggak usah khawatir untuk berhijrah. Yang khawatir itu kalau kita ragu-ragu dalam berhijrah. Berangkat, balik lagi. Pengen melepaskan status tapi setengah hati. Terus juga pengen meninggalkan pekerjaan yang lama, cuman nunggu waktu, tunggu setahun lagi deh, tunggu 2 tahun lagi deh, terus aja. Nah ini namanya apa? Tamanni, berangan-angan. Dan itu salah satu di antara cara setan membisiki manusia. Dia nggak nyuruh kita untuk meninggalkan atau tidak melakukan kebaikan, tetapi dia nyuruh kita untuk menunda kebaikan. Salah satu di antara amal soleh yang paling disukai oleh Allah untuk disegerakan adalah berbuka puasa, sholat berjamaah, dan menikah. Itu amal soleh yang dianjurkan untuk disegerakan. Lakukan sekarang juga, insya Allah kita akan melihat keajaiban dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan malam ini juga kita menemukan calon-calon kita dan mengikat status kita. Dan insya Allah bulan depan kita sudah menjadi seorang suami. Amin. Yang di atas insya Allah bulan depan teteh-teteh pada jadi seorang istri. Sehingga bulan depan sholat Jumat gak perlu jauh-jauh dari rumah. Sholat Jumat di masjid yang dekat dengan rumah supaya cepat pulang dan bisa mengecup kening istri. Insya Allah. Teteh-teteh sebelum dilamar belajar memasak ya. Bukan suruh jadi pembantu, tetapi masakan istri itu tidak ada tandingannya. Gak usah harus pintar-pintar masaknya pakai cinta. Insya Allah enak, begitu masak cinta. Buat cinta saya gitu. Insya Allah pasti enak. Kalau masak dengan hati, nanti ketika dimakan rasanya di hati. Kalau masaknya pakai kemampuan chef gitu, nanti yang makannya tuh pakai hawa nafsu. Tapi kalau masaknya pakai hati, ini demi cinta saya, dia seneng banget nih masakan kayak gini. Nasi goreng, tiap pagi nasi goreng. Karena bisanya cuma itu gitu, nasi goreng sama telur ceplok. Udah gitu aja. Insya Allah kalau teteh-teteh belajar memasak, itu niatnya karena Allah SWT dan itu salah satu bentuk jihad. Karena tetap beda, minimal walaupun tidak setiap hari memasak, sesekali masakan istri itu sesuatu yang ditunggu. Benar nggak? Tapi lebih nunggu masakan chef ya, makan di restoran gitu ya, makan di kafe bareng istri. Itu kayaknya memang lebih seru sih. Kalau masakan istri sesekali aja, kalau di kafe sering kali. Nah gimana modalnya Ustadz? Allah yang mengayakan, Allah maha kaya, kita dikayakan. Allah maha mampu, kita dimampukan. Allah maha kuasa, kita dikuasakan. Allah maha memiliki segala sesuatu, kita diamanahi segala milik Allah. Jadi serahin aja sama Allah. Bilang kayak gini, la haula wa la quwata illa billah. Salah satu tips supaya cepat menikah, banyak-banyak zikir. Ya wadud, ya wadud. Ya wadud itu artinya apa dulu? Wahai yang maha cinta. Ya wadud, beri saya wudda, cinta. Dan orang yang sudah dapat cinta itu nanti Allah anugerahi mawaddatan. Itu sama katanya wadud, wudda, mawaddah. Apalagi kalau kita menikah dengan cewek namanya mawaddah. Neng namanya siapa? Mawaddah. Masya Allah, insya Allah kita mawaddah gitu ya.
Ya, itu aja. Mudah-mudahan kita bisa segera berhijrah, mengubah status, meninggalkan pekerjaan yang haram, mengganti aktivitas dan perilaku-perilaku yang sia-sia, menjadi seorang muslim yang insya Allah diridhai Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Alhamdulillahi ala kulli ni'matin allati an'amta 'alaina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, duhai Allah yang maha baik, duhai Allah yang maha pengasih, maha penyayang, maha kaya, maha lembut, kami tidak meragukan sedikit pun kasih sayang-Mu ya Allah. Kami tidak meragukan sedikit pun janji-janji baik-Mu ya Allah. Kami yakin Engkaulah yang akan mencukupkan segala kebutuhan hamba-hamba-Mu ya Allah. Bahkan seekor ular di dalam tanah pun Engkau beri rezeki. Dan tidak ada satupun makhluk-Mu yang melata di bumi kecuali Engkau jaminkan baginya rezeki ya Allah. Kuatkanlah hati kami dalam keimanan ya Allah. Kuatkanlah hati kami dalam keyakinan. Yakin bahwa Engkaulah yang maha memelihara. Ketika kami menikah, bukan kami yang memelihara istri kami tetapi Engkau ya Allah. Ketika kami punya anak, bukan kami yang memelihara anak-anak kami tetapi Engkau ya Allah. Sehingga keyakinan itu menguatkan azam kami dan keinginan kami untuk bisa mendapatkan cinta yang Engkau ridhai ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, kami rindu memiliki keluarga-keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kami rindu memiliki pasangan yang menyejukkan hati kami ya Allah. Yang ketika kami pulang dalam keadaan lelah, maka hilanglah lelah kami hanya dengan menatap wajahnya ya Allah. Kami rindu kepada istri-istri yang solehah. Kami rindu untuk diimami oleh suami-suami yang teladan, yang soleh ya Allah. Anugerahkan kepada kami istri yang solehah, yang taat kepada suaminya, yang menyayangi suaminya, yang perhatian kepada suaminya, yang setiap kali di rumah menunggu suaminya pulang dengan sambil berdoa dan memohon perlindungan kepadamu untuk suaminya ya Allah. Kami juga rindu suami yang setiap hari mencari nafkah yang halal untuk pasangannya, yang belajar agama untuk bisa mendidik keluarganya, yang memimpin sholat-sholat sunnah di rumahnya, yang mengajarkan alif bata kepada anak-anak kami ya Allah. Anugerahkan kepada kami keluarga, pasangan, anak-anak yang menyejukkan hati kami ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, kami yakin dan kami sadar tidak ada orang saleh yang tidak merindukan keluarga yang menyejukkan hatinya. Keluarga yang baik, zurriyah thayyibah. Semua orang soleh mendoakan keluarga yang baik. Maka kami juga berdoa hari ini, malam ini ya Allah, anugerahkan untuk kami zurriyatan thayyibah. Dan dari keturunan kami lahir anak-anak yang menghafal Al-Quran, anak-anak yang menghafal hadis, anak-anak yang memiliki ilmu pengetahuan, anak-anak yang bermanfaat bagi bangsa dan agama ya Allah. Lahirkan dari keturunan kami anak-anak yang membuat kami punya semangat besar untuk mencari rezeki yang halal. Anak-anak yang menuntun kami ke jalan-Mu, yang ketika kami memandang wajah mereka mengingatkan kami kepadamu ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, mudahkanlah urusan kami ya Allah. Mudahkanlah jalan kami ya Allah. Mudahkanlah hijrah kami ya Allah. Tetapkanlah hati kami dalam hijrah ini ya Allah. Kami berlindung kepadamu agar kami tidak kembali kepada masa lalu kami yang telah kami tinggalkan ya Allah. Janganlah biarkan kami menjadi hamba-Mu yang berputus asa ya Allah. Kuatkanlah kesabaran kami dalam penantian kami. Kuatkanlah kesabaran kami dalam ikhtiar kami. Kuatkanlah kesabaran kami dalam tawakal kami ya Allah. Jangan biarkan hati ini menjadi berputus asa. Karena sesungguhnya berputus asa bukanlah sifat orang-orang yang beriman. Ya Arhamar Rahimin, berilah petunjuk kepada pemuda-pemuda Islam yang ada di seluruh dunia, terutama di Indonesia, di Bandung ya Allah. Bantulah pemuda-pemuda Islam
untuk mendapatkan kebaikan dalam hidup mereka, menjadi anak muda yang tumbuh dalam ketaatan, sehingga kelak di akhirat mereka mendapatkan naungan-Mu di padang mahsyar ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, kami sedang belajar ya Allah. Kami sedang belajar untuk menjadi hamba yang lebih taat kepadamu ya Allah. Kami sadar seringkali kami masih salah, masih keliru. Kadang kami kembali lagi melakukan kesalahan-kesalahan yang harusnya sudah kami tinggalkan. Jangan dulu Engkau menutup pintu taubat-Mu kepada kami jika taubat kami belum sempurna ya Allah. Jangan dulu Engkau menutup pintu taubat kepada kami jika taubat kami belum nasuha ya Allah. Jangan dulu Engkau mencabut ampunan-Mu dari kami jika kami istighfarnya belum baik ya Allah. Berilah kami kesempatan ya Allah, sebelum kami menemui-Mu ya Allah, sebelum berpisah ruh dengan jasad kami ya Allah. Beri kami kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk mengejar kekurangan dan ketertinggalan amal-amal soleh kami selama ini, untuk bisa bersanding dengan Rasulullah dan sahabat-sahabat yang mulia di dalam surga-Mu ya Allah. Beri kami kesempatan dan kemampuan ya Allah. Maafkan kami jika kami masih banyak kurangnya ya Allah. Maklumilah kami ya Allah yang sedang belajar, yang masih belum mengerti semua kebaikan dalam agama-Mu ya Allah, yang masih meraba-raba, yang baru menghadiri taklim-taklim, yang mungkin belum banyak ilmu yang kami serap dalam taklim-taklim ini ya Allah. Maklumilah kami, maafkanlah kami ya Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Rabbana, janganlah Engkau marah kepada kami jika kami silap dan lupa ya Allah. Janganlah Engkau timpakan murka-Mu kepada kami jika kami berbuat dosa ya Allah. Janganlah Engkau menutup hati kami dalam kekufuran jika kami menodainya dengan noda-noda dosa ya Allah. Bersihkanlah hati kami dari dari dosa-dosa karena perbuatan kami sendiri ya Allah. Jangan tutup hati kami. Jika Engkau menutup hati kami, maka siapa yang dapat membukanya ya Allah. Celakalah kami jika Engkau telah menutup hati kami ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, kami tidak tahu takdir kami ya Allah. Kami tidak tahu masa depan kami ya Allah. Kami tidak tahu kami akan mati dalam keadaan husnul khotimah atau su'ul khotimah ya Allah. Tidak ada jaminan bagi siapapun untuk mendapatkan husnul khotimah kecuali jaminan dari-Mu ya Allah. Kami pernah mendengar ada orang yang menghabiskan usianya dengan amal soleh, beribadah di dalam masjid-Mu, tetapi akhir hayatnya takdir menjadikannya seseorang yang berbuat dosa dan mati dalam keadaan kufur. Lindungilah kami dari keadaan seperti orang itu ya Allah. Mungkin hari ini kami bisa berbahagia karena masih dekat dengan rumah-Mu ya Allah. Tapi kami tidak tahu apakah besok kami akan menjadi orang seperti ini atau lebih buruk dari ini ya Allah. Tetapkanlah hati kami ya Allah. Jika takdir akhir hayat kami itu buruk, kami mohon dengan belas kasih-Mu, ubahlah takdir yang buruk menjadi yang baik ya Allah. Jika takdir akhir hayat kami adalah su'ul khatimah, kami mohon kepadamu, ubahlah menjadi husnul khatimah. Jika mungkin Engkau telah mentakdirkan kami menjadi ahli neraka dan telah mencatat nama kami di dalam batu-batu neraka, kami mohon kepadamu, kami mohon ya Allah, gantilah takdir-Mu, karena sesungguhnya Engkau mengubah takdir dengan doa hamba-hamba-Mu. Hapuskanlah nama kami di dalam pintu neraka ya Allah, dan tuliskanlah nama kami di lembaran-lembaran surga ya Allah. Tuliskanlah nama kami di setiap daun-daun surga ya Allah. Sediakanlah surga untuk kami ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, beri juga hidayah-Mu kepada keluarga kami, kepada pasangan kami, kepada orang tua kami ya Allah. Betapa ruginya kami jika kematian kelak akan memisahkan kami selama-lamanya karena salah satu dari kami beriman dan yang lain kufur ya Allah. Beri petunjuk kepada seluruh keluarga kami dan pertemukan dan kumpulkanlah kami dengan keluarga kami kelak di dalam surga ya Allah. Kami ingin merasakan suasana kekeluargaan dan keakraban di dalam surga ya Allah. Seakrab dan sehangat hari lebaran ketika kami pulang dari sholat id ya Allah. Pertemukan kami dengan orang tua kami. Jika ada orang tua kami yang telah wafat, sampaikanlah salam rindu kami kepada mereka ya Allah. Kami rindu sekali kepada ibu kami
Kami rindu sekali kepada ayah kami. Kami rindu sekali kepada keluarga kami, ya Allah. Dan pertemukanlah kami kelak dengan mereka di padang mahsyar untuk saling memberi kebaikan dan di surga untuk saling bersilaturahim. Ya Arhamar Rahimin, titipkan salam kami untuk Rasulullah. Titipkan salam kami untuk Rasulullah, ya Allah. Kami rindu kepada Rasulullah. Jika kami memikirkan keadaan umat Islam hari ini, sedih rasanya, ya Allah. Banyak dari saudara-saudara kami kaum muslimin teraniaya di mana-mana, ya Allah. Banyak dari bayi-bayi kaum muslimin tertimbun di dalam reruntuhan gedung di Suriah, ya Allah. Banyak dari anak-anak kami untuk pergi sekolah, mereka dihadang oleh tentara Israel di Palestina, ya Allah. Seandainya Rasulullah hidup, pasti Rasulullah tidak mau membiarkan keadaan seperti ini. Pasti beliau akan menyeru seluruh kaum muslimin untuk membela hak saudaranya, ya. Betapa malunya kami kepada baginda Rasul. Kami mengaku mencintai dan mengikutinya, tetapi kami belum berakhlak sepertinya. Kami membiarkan umatnya terlunta-lunta seperti anak yatim. Dan kami hidup hanya untuk diri kami sendiri, ya Allah. Hidup hanya untuk makan dan keluarga kami saja. Dan kami tidak mau memikirkan saudara kami yang membutuhkan di sana, ya Allah. Sampaikanlah salam kami kepada Rasulullah. Dan kami memohon kepadamu, ya Allah, izinkanlah Rasulullah untuk mensyafaati kami nanti di akhirat kelak, ya Allah. Sampaikan salam rindu kami kepada Abu Bakar As-Siddiq, khalifah yang adil, kepada Umar bin Khattab, khalifah yang bijaksana, kepada Utsman bin Affan, khalifah yang solih, kepada Ali bin Abi Thalib, khalifah yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Anugerahkan untuk kami khalifah-khalifah seperti itu di negeri kami, ya Allah. Anugerahkan untuk kami wali kota, gubernur, menteri, presiden, khalifah-khalifah yang adil di muka bumi ini, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, kami mohon berikanlah kepada kami hafalan Al-Quran, walaupun hanya 1 juz saja, ya Allah. Setidaknya kami sebelum wafat menghafal 1 juz dari ayat-ayat-Mu, ya Allah. Dan kami memohon lebih dari itu, ya Allah. Jadikanlah kami para penghafal-penghafal Al-Quran, suami yang hafiz Al-Quran, istri yang hafizah Al-Quran, anak-anak yang hufazul Quran, sehingga kami menjadi keluarga penghafal Al-Quran, keluarga penghafal hadis, keluarga yang senantiasa menegakkan sholat, keluarga yang taat kepadamu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.